Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak dan ayah yang sedang memanjat gunung. Anak ini bernama Nora sedangkan ayahnya bernama Tobias. Melihat gunung batu seketika itu ayah Nora teringat akan dongeng tentang troll. Dahulu kala saat pernikahan troll ada 13 troll yang mabuk hingga lupa waktu. Lalu saat matahari terbit cahayanya mengenai tubuh mereka semua sehingga troll itu pun membeku dan berubah menjadi gunung batu. Nora yang sudah beranjak dewasa pun tidak percaya akan hal itu hingga sang ayah berkata, "Kamu harus percaya agar bisa melihatnya." Saat Nora mulai memejamkan mata dan melihat dengan seksama, di sanalah ia melihat bentuk-bentuk wajah troll di gunung batu tersebut. Dua 20 tahun kemudian saat itu pemerintah sedang fokus melakukan penggalian Gunung Dofri untuk mewujudkan pembangunan jalur kereta api yang baru. Di sana terlihat beberapa demonstran yang tidak setuju akan penggalian tersebut karena hal itu dianggap telah merusak alam. Untuk mempercepat proses pembangunan, para pekerja sepakat untuk meledakkan gunung tersebut dan setelah peledakan inilah yang terjadi. Puluhan pesawat militer pun langsung dikirim untuk memeriksa keadaan di lokasi. Dari pemeriksaan itu didapatkan sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak ke arah selatan. Karena situasi mulai mengkhawatirkan, militer pun terpaksa harus mendiskusikan hal ini dengan Perdana Menteri. Di markas bersenjata Norwegia, Perdana Menteri datang bersama penasihatnya yang bernama Andreas. Di sana juga telah hadir para ahli dari berbagai bidang termasuk Nora yang saat ini berprofesi sebagai seorang profesor paleontologi. Di dalam rapat itu para ahli mulai berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan. Namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa bukti yang ditemukan itu adalah sebuah jejak kaki. Karena secara logika tidak akan ada makhluk yang memiliki jejak kaki sebesar itu. Pikiran itu pun akhirnya terbantahkan saat mereka melihat sebuah bukti berupa rekaman video dari ponsel salah satu warga sipil. Dalam video itu terlihat jelas ada sesosok monster batu yang keluar dari Gunung Dofri dan meraung seperti hewan buas. Makhluk yang mereka sebut hewan buas pun itu terus berjalan ke arah selatan menyapu bersih setiap tempat yang ia lewati. Setelah itu Nora dan Andreas langsung dikirim untuk melakukan penyelidikan di sebuah daerah bernama Lesia. Nora dan Andreas pun bertemu dengan kapten militer yang bernama Chris. Kapten Chris menjelaskan bahwa hanya telah mengecek wilayah itu dan jejak kaki makhluk itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi tersebut. Kemudian mereka pun menginterogasi salah satu pasangan lansia yang terkena imbas akibat monster batu itu. Sepasang suami istri pun berkata bahwa monster itu nampak seperti gunung batu yang bergerak. Selain itu mereka juga mendengar suara raungan sendu dari monster tersebut. Setelah itu Nora meneliti jejak kaki dari monster tersebut. Sayangnya ia tidak menemukan tanda-tanda genetika apapun selain adanya batu dan juga tanah. Hal ini pun membuat Nora teringat akan dongeng troll yang sering diceritakan oleh ayahnya dahulu. Meskipun Nora tidak ingin mempercayainya, namun semua bukti seolah-olah mengarah pada satu makhluk yaitu troll. Alhasil Nora, Andreas, dan Chris pun akhirnya berangkat ke rumah ayah Nora. Singkat cerita Nora pun sampai di rumah ayahnya. Sudah lama ayah Nora mengalami gangguan jiwa akibat penelitian troll yang ia kerjakan. Tidak pernah ada satupun orang yang percaya dengan penelitiannya hingga sang ayah Nora pun diasingkan oleh negara. Kini akhirnya Nora bisa membuktikan bahwa semua penelitiannya itu nyata. Karena hal itu, ayah Nora pun akhirnya diikut sertakan dalam misi penyelidikan. Sampai saat ini, Nora dan yang lainnya masih tidak percaya pada semua kataan ayahnya. Du vet like godt som meg at de vært virkelige, Frida. Vi vet så godt. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa troll benar-benar ada di dunia nyata. Nora bahkan sampai berdebat dengan sang ayah mengenai hal ini hingga akhirnya mereka pun melihat bukti nyata dengan bangunnya troll di belakang mereka.
itu sejak tadi berada di sana dan berkamuflase menjadi gunung batu. Nora dan yang lainnya pun panik dan langsung melaporkan hal ini pada pemerintah. Pemerintah tentu saja tidak percaya saat ayah Nora berkata bahwa monster tersebut itu adalah troll. Ia bahkan dianggap gila dan diusir dari markas operasional. Nora kemudian meminta sedikit waktu pada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya, namun Perdana Menteri memutuskan untuk menyerahkan kasus ini pada militer. Ayah Nora sangat menyayangkan keputusan Perdana Menteri karena ia merasa troll itu sebenarnya kesepian dan kebingungan. Mereka bisa saja mengambil jalan kekerasan untuk mengusir troll itu, namun ia yakin alam akan melawan. Mendengar hal itu pun Nora akhirnya menuruti perkataan sang ayah sehingga mereka pun ikut dalam misi penyerangan militer malam ini. Okej, nu ska lära stå i vägen. Vi ska bara observera. Singkat cerita, penyerangan pun akhirnya dimulai. Pihak militer pun mulai menembakkan troll dengan berbagai senjata yang mereka miliki. Dapat dilihat semua itu hanyalah sia-sia karena troll hanyalah batu yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Yang ada, setiap serangan yang mereka lakukan hanya membuat troll itu semakin marah. Setelah itu, troll pun akhirnya membalas serangan mereka dan membunuh begitu banyak tentara pasukan militer. Ia bahkan menelan satu prajurit yang saat itu sedang terluka. Jika terus seperti ini, mereka semua akan mati sia-sia. Ayah Nora pun nekat menyapa troll itu dan berusaha menenangkannya. Namun saat troll itu mulai tenang, seseorang telah menyerangnya dari belakang. Sehingga troll itu pun marah menghempas ayah Nora. Nyatanya, jika mereka tidak melakukan apapun, troll itu sebenarnya tidak akan menyerang mereka. Di detik-detik kematiannya, ayah Nora pun menyebutkan istana, raja, dan rumah yang semuanya berkaitan dengan troll tersebut. Setelah kematian sang ayah, Nora semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti di dunia dongeng. Jika sesuai dengan dongeng, maka troll akan takut dengan suara lonceng. Untuk membuktikan hal itu, Nora dan yang lainnya pun melancarkan aksi mereka dengan membawa beberapa lonceng dan mendekati troll tersebut. Tak disangka dugaan mereka benar-benar terjadi. Ternyata dongeng yang diceritakan selama ini adalah kisah nyata. Shocking images coming out of Norway at this hour. Berita kekacauan ini pun dengan cepat menyebar di berbagai negara. Masyarakat mulai panik dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini, apalagi diketahui bahwa troll itu mulai bergerak ke arah ibu kota. Sampai di markas operasional, Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi tentang troll terlebih dahulu sebelum mereka mengambil tindakan selanjutnya. Meskipun Nora telah membuktikan perkataannya, namun kepala pemerintahan dan Perdana Menteri masih tidak percaya dengan Nora. Mereka lebih memilih untuk menghancurkan troll itu dengan menggunakan sebuah rudal. Berdasarkan keputusan itulah masyarakat ibu kota langsung dievakuasi untuk mengosongkan wilayah target operasional. Kanskje tenkt. Dette er filmtriks. Men dette er ikke et eventyr. Dette er kunne forberede oss på det vi nå står overfor. Først må vi sikre vår befolkning, vårt land. Nora dan Andreas tentu saja tidak setuju dengan keputusan itu karena apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menghancurkan ibu kota. Saat Nora sedang berpikir, ia pun tiba-tiba teringat akan perkataan ayahnya sebelum meninggal.
di mana ia sempat menyebutkan tentang raja, rumah, dan istana. Tak disangka itu pun mengarah pada satu tempat, yaitu istana raja. Dan untungnya Andreas tahu tempat itu, mereka langsung putar arah. Men kom i fred! Hem over ord! Ingenting! Di sana mereka pun bertemu dengan pejabat senior yang bernama Richard Sinding. Nama Richard Sinding yang beberapa kali disebut dalam buku harian ayahnya, sehingga Nora pun berpikir Richard Sinding mengetahui sesuatu tentang semua ini. Sampai di istana, Richard pun menunjukkan sebuah terowongan yang tersembunyi. Tanpa disangka istana kerajaan Norwegia ternyata dibangun di atas kerajaan troll. Demi pembangunan ini, habisnya mereka rela membantai semua keluarga troll. De kristne av Norge renset Olav med hellige landet for alt som ikke passet med den nye tron. Hingga tersisalah satu keturunan raja, yaitu troll yang sekarang mengamuk di sana. Dari informasi itu maka sudah dipastikan bahwa semua perkataan ayah Nora memang benar adanya. Det er den største bilen dere har på slottet. Jika begitu, maka mereka hanya membutuhkan satu untuk menghentikan troll, yaitu cahaya matahari. Jika ditarik sekilas, mereka memang pernah melihat troll keluar di siang hari, namun dia tidak terkena cahaya matahari secara langsung kan? Dengan cepat, Nora dan Andreas bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan pengeboman. Nora juga meminta bantuan Kapten Chris untuk membantu mereka. Sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas operasional. Sesuai rencana, mereka pun berhasil menggagalkan pengeboman yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di waktu yang sama terlihatlah Nora dan Andreas yang membawa kerangka kepala troll. Hey, ho! Mereka kemudian memancing troll itu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Kapten Chris. Sesampai di sana, Kapten Chris menyalakan beberapa lampu penerang yang membuat troll itu pun kesakitan. Melihat hal itu, Nora merasa kasihan. Bukan ini yang ia inginkan. Ia benar-benar tidak tega mendengar raungan kesakitan dari troll tersebut. Nora pun menangis dan berteriak meminta troll itu untuk pergi dan kembali ke gunung. Namun di saat itulah matahari mulai terbit dan membuat troll itu terbakar, berubah menjadi bukit batu. Bukit batu itu kemudian diberi nama Bukit Tobia sesuai dengan nama ayah Nora. Film pun akhirnya selesai. Jeg vet ikke hva jeg skal si.